Mobil listrik murah di Indonesia semakin populer seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kendaraan ramah lingkungan. Beberapa merek telah meluncurkan mode-mode menarik dengan harga yang terjangkau. Salah satu contohnya adalah Wuling Air EV yang dikenal dengan desain compact dan lincah. Sangat cocok untuk mobilitas perkotaan. Selain itu, ada beberapa merek juga yang bisa menjadi pilihan menarik dengan harga yang kompetitif. Nah Gadgeters, kali ini kami akan mengulas rekomendasi 5 mobil listrik termurah yang bisa Anda dapatkan saat ini. Penasaran apa saja? Saya Revani, yuk langsung aja simak ulasannya berikut ini. Wuling Air EV Lite. Wuling Air EV Lite hadir sebagai pilihan menarik bagi mereka yang mencari mobil listrik compact dengan harga yang terjangkau. Desainnya yang futuristik dan dimensi mungil membuatnya lincah di perkotaan. Spesifikasinya pun cukup mumpuni dengan motor listrik yang responsif dan baterai berkapasitas 17,3 kWh yang memungkinkan jarak tempuh hingga 200 km. Fitur-fiturnya pun terbilang lengkap meski ada beberapa yang disederhanakan dibandingkan dengan varian standar. Dengan harga yang lebih terjangkau, REV Lite menjadi opsi yang menarik bagi mereka yang ingin merasakan sensasi berkendara mobil listrik tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Kisaran harganya mulai dari 170 jutaan. Ceres E1. Ceres E1 hadir sebagai mobil listrik mungil dengan desain futuristik yang menawan. Bodinya yang kompak dan aerodinamis membuatnya lincah di perkotaan. Dilengkapi dengan baterai berkapasitas cukup besar, Ceres E1 mampu menempuh jarak hingga 220 km dalam sekali pengisian daya. Performanya didukung oleh motor listrik yang responsif, membuatnya nyaman dikendarai di berbagai kondisi jalan. Fitur-fiturnya pun cukup lengkap, mulai dari layar sentuh yang intuitif hingga konektivitas smartphone. Kisaran harganya mulai dari 180 jutaan. VinFast VF5 hadir dengan desain yang modern dan compact, membuatnya cocok untuk mobilitas perkotaan. Dengan dimensi yang ringkas, VF5 lincah bermanuver di jalanan padat. Interiornya didesain ergonomis dan dilengkapi dengan berbagai fitur modern seperti layar sentuh, konektivitas smartphone, dan sejumlah fitur keselamatan. Ditenagai oleh baterai lithium ion, VF5 menawarkan jarak tempuh yang cukup memadai untuk penggunaan sehari-hari. Fitur pengisian cepat juga tersedia untuk mempercepat waktu pengisian daya. Kombinasi desain menarik, fitur lengkap, dan teknologi terkini membuat VF5 menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang mencari mobil perkotaan dengan harga yang kompetitif. Kisaran harganya mulai dari 227 jutaan. Di FSK Mini EV. Di FSK Mini EV hadir sebagai mobil listrik mungil dengan desain yang ceria dan modern. Dimensi kompaknya membuatnya lincah di perkotaan. Sementara interiornya dirancang ergonomis dan cukup lega untuk menampung 4 orang dewasa. Dilengkapi dengan baterai berkapasitas 9,18 kWh, di FSK Mini EV mampu menempuh jarak hingga 120 km dalam sekali pengisian daya. Performanya didukung oleh motor listrik yang responsif, membuatnya ideal untuk mobilitas sehari-hari Gadgeter. Fitur-fiturnya pun cukup lengkap, mulai dari layar sentuh, AC, hingga konektivitas Bluetooth. Kisaran harganya mulai dari 220 jutaan. Neta V2. Neta V2 hadir dengan desain futuristik yang kompak dan lincah, membuatnya ideal untuk mobilitas perkotaan. Bodinya yang aerodinamis tidak hanya memberikan tampilan modern, tetapi juga membantu meningkatkan efisiensi energi. Di balik tampilannya yang menarik, Neta V2 dibekali dengan baterai berkapasitas 36,1 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 401 km dalam sekali pengisian daya berdasarkan standar LCTC. Performanya didukung oleh motor listrik yang menghasilkan tenaga yang cukup untuk akselerasi responsif. Fitur-fitur modern seperti layar sentuh, konektivitas smartphone, dan berbagai fitur keselamatan turut melengkapi pengalaman berkendara dengan Neta V2. Kisaran harganya mulai dari 290 jutaan.
Keunggulan mobil listrik entry range tidak hanya dari segi harga gadgeters, tetapi juga biaya operasional yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mobil berbahan bakar bensin. Dengan sekali pengisian daya, Anda dapat menempuh jarak yang cukup jauh, terutama untuk penggunaan sehari-hari. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik, seperti potongan pajak dan fasilitas pengisian daya yang semakin luas. Nah, gadgeters, gimana nih? Apakah Anda akan mempertimbangkan untuk meminang mobil listrik atau masih setia dengan mobil berbahan bakar fosil? Tulis pendapat dan komentar Anda di bawah ya.